Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di seri mesin bubut konvensional. Kali ini kita akan belajar untuk memahami tabel ya. Belajar memahami tabel sehingga nanti untuk setting-setting itu bisa kita lakukan secara mandiri. Oke. Yang pertama ini adalah gigi yang di sebelah sini. Silakan dicek di video Bapak yang sebelumnya. Jadi A, B 120T gigi yang besar yang tengah, yang atas itu A giginya ini, yang B giginya ini. Ya. Kalau ada tanda di sini milimeter, otomatis sistem yang digunakan adalah metris. Ulirnya ulir metris. Levernya di setel. Jika misalnya 1,75 pitch ulir yang hendak kita gunakan, maka dipastikan A dan B itu terisi 56 dan 60 jumlah giginya. Kemudian A dan C ini dirubah A ke C ya. A ke C, A dan C, kemudian di sini 4R. Ini 4 ya, 4 kemudian R. Ini jadi diputar begini sampai ke R. Ini kalau yang atas ini ya. Kalau yang atas ini. Yang bawah pun juga sama, hanya saja dia simbolnya T per 1 inch, tooth per inch, jumlah gigi per 1 inci-nya. Settingnya juga sama, dilihat di AB-nya, tapi yang tengah yang digunakan adalah jumlah gigi 127. Jadi ada 120T, 127T. T itu tooth, gigi. Ini sama. Kemudian yang bawah ya. Yang bawah ini apabila kita menggunakan mesin ini untuk bobot otomatis, tingkat kehalusannya, tak fokus bisa enggak? Tingkat kehalusannya ini 0,47, di depannya ini kan ada titik ya, titik 0,47, titik 0,44 dan seterusnya sesuai dengan yang ada di sini. Dengan dipastikan A yang atas itu bisa 60 atau jumlah giginya 30 sesuai dengan tabel yang ini. Kemudian levernya di setel di A, B, C, D sesuai dengan ini. Kemudian ini TSRV-nya itu di sini dicari. Oke. Bedanya kalau kita fokus di sini, kita menggunakan ukuran ini, itu kita bisa mencapai tingkat kehalusan yang sangat halus. Ini perhatikan ini 0,47 ya kan, 0,47, 0,44, 0,35, 0,24, 0,17, 0,14 ini yang paling halus. Tapi kalau kita selama ini menggunakan bobot otomatis berdasarkan pitch ya, berdasarkan dari pitch atau kisar gigi, maka kita bisa melihat di sini sampai pada 0,5, 0,4 untuk settingan A-nya 56 jumlah giginya, B-nya 63 itu di sini 0,4. Bandingkan dengan yang ini ya, berbeda. Jadi ketika kita merencanakan tingkat kehalusannya seberapa, kita bisa melihat di tabel ini untuk mencapai tingkat kehalusan yang diminta. Ini untuk mesin ini, oke? Dan kita harus minda-minda gigi yang di sini. Bisa dicek di video yang lain. Sekarang untuk yang ini, mesin yang besar. Ini biasa ada dua, ini yang paling utama ya. Mesinnya sama CDL 6241 ini. CDL 6241, diperhatikan biar bisa mengoperasikan juga untuk mesin yang ini. Pada prinsipnya sama, Y dan X
ya. Y dan X itu mengikut di sini. X, Y ini. Ya. X, Y tabelnya ini, H dan L itu ini. Jadi ini kecepatan utama, spindle utama tidak boleh dirubah ketika mesin berjalan. Kemudian J dan K, kemudian ini arah kiri kanan pemakanan. Jadi nah ini ya. Kalau misalnya ini pakai sini berarti nanti gerakan eretannya ke arah sana, eretan yang itu ya. Nah ini ke arah sana nanti. Ini hubungannya dengan knop yang ini, knop atau apa, gagang ya, gagang pemindah. Oke, sekarang kita ke tabelnya. Sekarang kita ke tabel. Kita lihat di sini. Ini kalau inci kita menggunakan tabel yang ini, jangan lupa R. Sedangkan di sini ini untuk milimeter, sini dalam tabel C. Ya. RC itu hubungannya di sini. Ini R C, pokoknya dicari notasi yang sama. Satu contoh misalnya 11,5 KAF6, maka kita harus memastikan di R terlebih dahulu, ininya ke R, kemudian KAF6 K, kemudian sini A ini ya, KAF. Kalau susah dinyalakan sebentar, ini ya, handphone sini. Nah, KAF, terus ini dicari di angka 6. Nah, kalau susah sama dinyalakan sedikit sampai. Kalau posisi nyala gimana jalan? Tidak apa-apa. Ya, KAF 6. Sebentar. Oke, maka dia digunakan untuk ini. Sekarang kalau kita menggunakan mesin ini untuk bobot metris, ya kita lihat tabelnya di sini C. Kisarnya berapa? 0,5, 0,1 dan seterusnya sesuai dengan yang ada sampai 14 ini ya. Lah kalau kemarin ada yang menanyakan tentang ganda 6, kalau nggak ada apa-apanya tulisannya ya harus ditanyakan itu inci atau milimeter, ya, inci atau milimeter. Kalau 6 itu nanti kan pitchnya setengahnya. Kalau ganda, ulir ganda ya. Suatu saat kita akan bikin ulir ganda. Nah, kita kembali lagi ke sini. Kita fokus di tabel aja dulu. Fokus di tabel. Jadi ini ditaruh di C, ini C, kemudian kita rubah sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalnya bikin ulir 1,25 pitchnya, pitch ulir 1,25, maka ditaruh di KSE 4. K, ini K, kemudian S, ini ke sini, KSE sini seperti ini ya, KSE, terus kemudian ini dirubah di angka 4, begitu seterusnya. Yang bawah ini untuk mengatur kehalusan. Kehalusan yang bisa dicapai oleh mesin ini berdasarkan rotasi perputaran spindle itu ya. Jadi dia berputar penuh. Maksudnya ini, spindle ini berputar penuh, kemudian ini akan bergerak berapa mili. Oke, Bapak ulangi lagi. Ini berputar satu putaran penuh, kemudian ini akan bergerak ke sini atau ke sini berapa mili. Itu kita ngaturnya di sini. Di sini. Memakai tabel yang ini. Ya, CT misalnya pergeserannya itu adalah 0,6, maka CT KF 1 sama ya. CT KF 1 dan dipastikan ini tidak dalam posisi
netral. Kalau posisi netral dia nggak bisa bergerak, ya. Yang ini loh ada tanda seperti ini saya kira sama di semua mesin. Kita lihat seperti ini ya, oke, akan berbeda. Nah, ini posisinya dia begini, itu berjalan, Kita lihat di sini KF1, KF, ini CT nih, T, F1. Ya, dirubah-rubah ini tidak masalah. Ini sangat pelan sekali, maka hasilnya nanti akan sangat halus. Dan yang diperlukan yang berputar itu hanya yang bagian bawah saja, hanya yang bagian bawah. Kalau ini untuk ulir. Oke, kita kembali lagi ke sini. Diperhatikan simbolnya ini simbolnya begini, satunya simbolnya ke arah sana. Ini hubungannya dengan ini, pergerakannya ini. Dia bergerak ke arah sana, ini bergerak ke arah kiri kanan begini. Ya, yang ini. Dan dia juga dipengaruhi oleh ini. Perhatikan dia netral enggaknya di sini, ini ya. Perhatikan ini. Arahnya ini berarti dia menggunakan ini berarti ke arah sana. Kalau ke bawah sedikit gini dia netral, kalau ke bawah bener begini berarti yang berfungsi yang ini. On off-nya kita gunakan ini. Ini on off-nya. Oke. Sedangkan untuk yang ini ulir. Mungkin akan lebih jelas agak jauh seperti ini ya. Bentar. Jadi itu tadi untuk mesin ini dia digunakan memindah yang atas atau yang bawah yang bergerak, melintang atau yang sejajar eretannya. Dan keunggulannya mesin ini ya, untuk yang tipe ini kita nggak perlu ganti-ganti gearnya sudah satu pemasangan itu aja sudah bisa digunakan untuk sekian banyaknya ini. Yang bawah itu nggak ada gigi pasangannya yang sekian, nggak saya jelasin. Ya saya kira ya sama aja, cuma cara menghitungnya yang berbeda. Ya, cara menghitungnya yang berbeda. Sini milimeter per pi, ini pi per 1 inci. Dan beda di gigi. Gigi yang atas ini berbeda. Oke? Bapak ulang-ulang, semoga bisa menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Dan lebih ringkasnya, 2 tabel ini untuk ulir, 1 tabel yang paling bawah itu biasanya untuk tingkat kehalusan ketika melakukan proses bobot otomatis ya. Tingkat kehalusannya ini silakan nanti dicek. Oh ternyata kalau pakai 0,6 halusnya sekian, kalau pakai ini halusnya sekian. Itu seiring dengan praktek langsung insya Allah akan bisa lebih mudah untuk dipahami ya. Ulir kemudian kehalusan bobot otomatis. Sekali lagi Bapak ulangi bahwa kita bisa menggunakan pedoman pada pitch ulir. Semakin kecil pitchnya, hasil bobot otomatisnya semakin halus. Tapi di sini juga disediakan kalau kita ingin memperoleh kehalusan yang sesuai dengan tabel kemampuan mesin untuk mendapatkan kehalusan berdasarkan perpindahan eretan, yang mana itu otomatis perpindahan pahat ya. Perpindahan pahat setiap 1 kali putaran penuh
360 derajat, itu dia bergeser berapa mili sesuai dengan yang ada di tabel. Mesin ini pada prinsipnya sama dengan mesin yang lain, ya, pada prinsipnya yang lain. Dan Bapak ulang lagi ingatkan, atas ulir, bawah bobot otomatis. Kalau ini nggak berjalan, dia nggak bisa dipakai ulir. Kalau berjalan, dia bisa dipakai ulir. Kalau yang bawah nggak berjalan, nggak bisa dipakai otomatis. Kalau berjalan, bisa dipakai untuk bobot otomatis. Bapak ulang-ulang, semoga menjadi pengetahuan yang melekat sehingga untuk mengoperasikan mesin bobot ini kita sudah terbiasa, ya, karena kita sudah memahami betul-betul fungsi-fungsi yang ada di situ. Terima kasih sudah menyimak. Semoga kita senantiasa dalam kesehatan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.